Satu dari 4 pelaku perampokan ditangkap warga usai beraksi di rumah warga di Jalan Padat Karya 2, Durensawit, Jakarta Timur. 3 pelaku yang kabur pemirsa berhasil menggasak ponsel dan perhiasan emas milik korban. Aksi kawanan perampok terekam video amatir saat beraksi di siang hari di sebuah rumah Jalan Padat Karya 2, Durensawit, Jakarta Timur. 4 pelaku yang berboncengan dengan sepeda motor ini sudah memantau rumah sasarannya. Saat tahu rumah ditinggal pergi korban untuk mengantar anaknya ke travel perjalanan, mereka pun beraksi. Duduk kok. Ada CCTV-nya nggak, Pak? Mana CCTV gua? Lah, saya mana, Pak? Mana CCTV gua? Saya kan bawa apa-apa. 2 orang pelaku masuk ke dalam rumah korban, sedangkan 2 orang lainnya di atas motor dan memantau sekitar rumah. 2 pelaku yang masuk ke rumah korban langsung merusak kamera pengawas dan selanjutnya masuk serta mengacak-acak kamar dan lemari korban. Saat beraksi, para pelaku sempat menodongkan senjata api dan tajam ke nenek yang berada di dalam rumah. Gila lu pada lu ya, Sep. Usai menggasak barang berharga, uang dan emas dari dalam berangkas, pelaku berusaha kabur. Namun di saat bersamaan, pemilik rumah pulang lalu berteriak dan menarik perhatian warga. 2 pelaku di depan rumah korban langsung melarikan diri, sementara 2 pelaku di dalam rumah berupaya melarikan diri dari kejaran warga. Alhasil, 1 pelaku kabur, sedangkan 1 orang lainnya tertangkap. Korban mengatakan aksi perampokan diketahui usai menerima pesan dari aplikasi kamera pengawas adanya tindakan mencurigakan. Ya, diancam pakai pisau sama pisau. Pisaunya di sini, pistolnya juga dia sempat bilang saya bunuh kamu. Terus tadi periksa apa aja Bu yang hilang? Saya belum periksa yang lain-lainnya lagi, tapi yang sudah pasti di depan mata ibu saya kotak perhiasannya dia. Saat ini polisi yang sudah mengantongi identitas para pelaku masih melakukan pengejaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang DPO kasus pencurian uang miliaran rupiah di Pangkalan Bun yang bersembunyi dalam hutan di Kabupaten Lambandau telah diamankan polisi dengan kondisi kelaparan berdasarkan laporan warga setempat pada 4 September lalu. Perkiraan dari mana? Ini uang semua ini? Kedua pelaku pencurian uang sejumlah 1 miliar rupiah diamankan warga desa Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau pada hari Jumat 5 September 2025 dini hari saat bersembunyi di hutan desa setempat. Kedua pelaku yang masuk daftar pencarian orang tersebut ditemukan lemas kelaparan berikut barang bukti uang curian dalam kondisi basah. Selama 25 hari melarikan diri, mereka hanya makan pisang dan singkong. Selanjutnya, warga menyerahkan kedua pelaku ke Polres Lamandau dan diproses ke Polres Kota Waringin Barat untuk ditindaklanjut. Total komplotan pencuri berjumlah 3 orang, 1 orang lainnya telah diamankan sebelumnya di Kalimantan Barat. 900-an juta, di mana juga ini saat diamankan uang dalam keadaan basah di Kecamatan Delang, di mana masyarakat memberikan informasi dan polisi bersama masyarakat mengamankan, kemudian dibawa ke Polsek Delang. Sebelumnya, komplotan ini beraksi hanya hitungan detik, merampok uang dari dalam mobil sport milik korban yang tengah terparkir singgah makan dengan memecahkan kaca mobil sisi kiri di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada Senin 11 Agustus 2025 silam. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Sahwan Pamungkas melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan mantan tersangka pembalakan liar bermain domino viral di media sosial. Terkait foto viral tersebut, Raja Juli menyatakan tidak kenal dengan 2 pemain domino lainnya termasuk Aziz Welang. Viral di media sosial, foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bermain domino bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding, Waketum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Olahraga Domino, Andi Rukman Nurdin Karumpa, serta seorang pengusaha yang pernah tersandung kasus pembalakan liar, Aziz Welang. Terkait hal ini, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni langsung melakukan klarifikasi. Menurut Raja Juli, pertemuan tersebut hanya pertemuan informal setelah janjian dengan Menteri P2MI Abdul Qadir Karding di Posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Dalam akun Instagramnya, Raja Juli menyatakan tidak ada pembicaraan khusus dan tidak mengenal 2 pemain domino lainnya, termasuk Aziz Welang.
Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Kadir Karding menyebut aktivitas bermain domino merupakan bagian dari budaya Sulawesi Selatan. Sebelumnya, Direktorat Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Ajis Welang sebagai tersangka pembalakan liar pada November 2024. Namun status tersangka dari Ajis Welang telah dibatalkan oleh putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 9 Desember 2024. Putusan ini menjadi dasar penyidik Dirgakum LHK untuk hentikan pengusutan dan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka digugat seorang warga ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gibran diminta membayar ganti rugi 125 triliun kepada negara. Wapres Gibran digugat oleh warga sipil bernama Subhan Palal. Selain Wapres Gibran, Subhan juga menggugat Komisi Pemilihan Umum di mana keduanya digugat uang ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Gugatan tersebut telah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 29 Agustus 2025 lalu. Setelah menerima dan mempelajari gugatan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini menjadwalkan sidang perdana kasus perdata. Ini HM Subhan, seorang advokat di Jakarta Barat. Nah, untuk tergugatnya itu, tergugat 1 Gibran Raka Buming Raka dan tergugat 2 Komisi Pemilihan Umum. Terkait kasusnya Pak, gugatannya apa Pak? Jadi gugatannya itu berkaitan dengan perbuatan melawan hukum terkait pencalonan dan penetapan Gibran sebagai wakil presiden. Ya pemirsa, untuk perkembangan terkini dari sidang gugatan perdana yang menyasar Wakil Presiden Gibran, sudah ada rekan Naura Syafika dan juru kamera Andri Setiawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat siang Naura, untuk sidang perdana hari ini apakah Wakil Presiden Gibran terkonfirmasi untuk hadir? Ya, selamat siang Ayah dan juga pemirsa. Di siang hari ini kami sudah berada di Pengadilan Negeri Pusat untuk menyaksikan secara langsung sidang perdana gugatan terhadap Wapres Gibran Raka Buming Raka. Dan memang pada hari ini merupakan sidang perdana yang akan dilakukan di ruangan Subekti 2. Namun memang jika kami lihat atau kami pantau dari lokasi saat ini sidang memang masih belum dimulai. Dimana sebelumnya jika kita melihat dari sistem dari Pengadilan Negeri Pusat ini menyatakan bahwa memang sidang akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini sidang masih belum dimulai dan kami juga masih menantikan, tapi memang tadi sudah terlihat dari pihak penggugat yaitu dari Subhan Palal sebagai warga sipil yang melayangkan gugatan kepada Gibran Wapres sebesar 125 triliun, di mana memang gugatan ini berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, di mana tadi saat sidang belum dimulai atau memang sebelum Subhan masuk ke dalam ruangan, kami sempat bertanya kepada Subhan bagaimana atau gugatan seperti apa yang dilayangkan kepada Gibran, di mana ia menjelaskan memang ini terkait dengan ijazah SMA dari Wapres Gibran, di mana menurutnya ijazah yang dimiliki Gibran atau di saat ia mencalonkan sebagai Wapres ini merupakan ijazah yang tidak sederajat dengan ijazah yang ada di Indonesia, di mana ia menggunakan ijazah SMA saat ia masih bersekolah di Singapura. Dan dari Subhan sendiri menyatakan jika memang ada penderajatan ini harus dilakukan dari pihak Dikti, bukanlah KPU yang melakukan untuk penyederajatan dari ijazah yang dimiliki oleh Wapres Gibran. Sehingga dari Subhan sendiri juga melayangkan gugatan kepada KPU sebesar 125 triliun juga. Dan nantinya kita akan menyaksikan dan juga menantikan secara bersama-sama apakah nanti akan hari ini dilaksanakan secara langsung untuk sidang perdana, dan apakah nanti dari pihak tergugat akan hadir di sidang-sidang selanjutnya ataupun di sidang hari ini. Kami juga masih menantikan, sehingga nanti kami akan update kembali kepada Ayah dan juga pemirsa untuk informasi selanjutnya dari sidang perdana pada hari ini. Sementara itu Ayah. Baik Naura, terima kasih atas laporan Anda pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali.